Ya lu kan harus balik lagi sama gue Vero di segmen review Arsenal. Ya kali ini gue pengen bahas pertandingan terakhir Arsenal di musim ini yang yakni 2-1 melawan Everton di kandang sendiri Emirates Stadium dengan skor 2-1 yang buat gue sebuah penutup yang manis dan penuh respect ya kepada pemain Arsenal. Kenapa gue bilang gitu, langsung kita bahas. Oke, mungkin sekilas gue bahas sedikit taktikal ya, bukan taktikal sih, lebih ke perjalanan pertandingan. Dimana gue waktu itu nobar sama banyak fans Arsenal AIS Jakarta di daerah Jakarta Selatan, pokoknya kayak Blok M gitu, Blok M Jakarta Selatan. Di situ sepanjang babak pertama itu gue ngeliat Arsenal itu ini sih sebenarnya bukan babak kedua aja sih, lebih ke babak pertama sama babak kedua, di mana sepanjang permainan tuh Arsenal benar-benar mendominasi, itu udah pasti lah. Dan Everton itu yang bakal lebih bertahan. Dan prediksi gue bahwa Everton bakal crossing dari tengah dari sisi flank ke tengah mereka itu terjadi, dan beberapa kali sempat merepotkan Arsenal, walaupun lu crossing ke depan, tapi kalau depan lu Calvert Lewin sama Doucoure ya wassalam gitu kan. Makanya beberapa tuh masih bisa dihandle back Arsenal lah. Cuma kalau itu sekelas Madrid atau tuh mungkin udah gol beberapa kali, sempat Everton tuh dapat counter gitu. Nah, sedangkan Arsenal itu yang nggak gue duga tuh, gila sih, Arsenal tuh beberapa kali nyiptain peluang babak pertama babak kedua gitu. Itu kalau ada yang bilang Everton defense kuat, gue nggak setuju, karena beberapa kali itu masih bisa ditembus. Nyatanya beberapa Arsenal bisa menciptakan peluang dengan compactnya pertahanan Everton. Cuman masalahnya lagi-lagi finishing. Can you imagine positioningnya one to one tuh pas kombinasi di penalti keren, tapi kalau finishingnya kayak Havertz, kayak yang lain, ya gimana mau bisa gol gitu. Bahkan beberapa itu dapat momen emas di mana Havertz sempat 2 kali kalau misalnya kena tiang gitu ya, kena tiang dengan heading sama apa gitu. Terus juga Martinelli juga, wah gila, kombinasi itu kan keren. Cuman ya lagi-lagi kalau misalkan finishingnya kurang bagus ya gitu akibatnya. Terus buat gue dari babak pertama, babak kedua, nah buat gue juga, terus kemudian yang babak pertama itu ya walaupun akhirnya gol kalau nggak salah di babak Arsenal gol di babak pertama oleh Everton, itu kan sebenarnya itu bola mati. Sebenarnya tuh si Raya tuh udah memprediksikan dengan tepat, cuma ternyata bolanya tuh mantul ke kepala siapa gitu, Ben White kalau nggak salah. Nah kemudian maju ke babak kedua Arsenal bisa menggolin dengan kombinasi kan. Makanya gue bilang kenapa Everton itu nggak kompak banget pertahanannya, karena gol pertama Arsenal itu tercipta dari Arsenal bisa mengobrak-abrik pertahanan sisi kanannya Everton dengan Tomiyasu yang menjadi finishing terakhirnya kan. Kalau nggak bisa kombinasi seperti itu sulit jika timnya itu benar-benar rapat parkir bus, sedangkan Arsenal bisa. Cuman kalau misalkan ada yang bilang kipernya bagus, enggak juga sih, karena memang finishnya Arsenal tuh jelek sih. Terus walaupun akhirnya di babak kedua tim bermain apa yang lain, buat gue substitusi yang paling berefek itu adalah Gabriel Jesus. Apakah Gabriel Jesus menjadi Trossard 2.0? Itu kita nggak tahu, karena so far Gabriel Jesus sebagai starter emang agak lemah ya. Bukan lemah sih sebenarnya, lebih ke kayak Havertz yang perform sebagai false nine itu lebih bagus gitu. Havertz sih ya, Jesus sih sebenarnya oke aja sih, cuman karena mungkin Havertz lebih nyetel dengan skema yang Omar Reta, makanya dia lebih bagus kan. Sedangkan Gapsus tuh lebih bagus sebagai, mungkin apakah sebagai sayap winger, gue nggak tahu. Cuman memang rumornya memang dia mau dijual gitu, mau Arsenal tidak keberatan jika dia ada yang mau beli gitu. Cuman dia nggak dalam posisi dijual gitu. Nah sekarang selain itu adalah gue mau bahas lagi adalah bagaimana gue nggak nyangkanya Martinelli itu bermain bagus sebagai sayap kanan menggantikan Saka gitu. Biasanya Saka itu ya udahlah, kalau misalkan cuma Gapsus tahu yang layak buat di situ gitu. Walaupun sekarang Gapsus lebih ke striker, ternyata Gapsus Martinelli juga bagus loh mainnya, walaupun dia agak lebih ke crosser ya. Kalau misalkan dia main di sayap kanan tuh buat gue suatu peran yang unik bagi Martinelli, dan dia bagus gitu. Nanti aku nggak heran kalau misalkan nanti Arsenal mencari winger kiri kalau misalkan emang Gapsus
apa namanya emang dibutuhkan gitu, karena materialnya cukup bagus juga mainnya di sini. Oke, sorry. Oke, terus selain itu yang gue pengen highlight adalah bagaimana Arsenal sudah bekerja keras tanpa anu, walaupun mentalnya sempat terganggu di babak pertama, tapi akhirnya dia bisa terus mengembalikan keadaan. Itu patut dari jempol. Walaupun akhirnya sampai half kan sempat nangis kan, cuma menurut itu sebuah perjuangan yang layak kok. Ingat loh, kalau lu tahu Arsenal poin tertingginya dari sejak didirikan di Liga Premier Inggris, didirikan itu adalah musim Invincible yakni 90, sedangkan kita sudah mengumpulkan 89 poin. Bisa dikatakan kita inilah tertinggi kedua sejak pertama kali didirikan gitu, misalnya perolehan poin di kompetisi ya. Buat gua ini sebuah tanda bahwa Arsenal sudah arah yang benar di bawah Arteta, cuman mungkin pemilihan pemainnya aja yang gue masih kritik gitu, tinggal dipertimbangkan. And so ya buat gue ini adalah sebuah pertandingan yang respectful. Ini juga mengakhiri sebuah ini bisa dibilang adalah review pertandingan terakhir gue dari channel video anak Arsenal, atau playlist video anak Arsenal di channel Fair Access ini. Kan gue udah state di bulan Februari kalau gue mungkin gak bakal lagi upload seputar Arsenal, mungkin sesekali oke, tapi lebih ke vlog kayaknya. Tapi jangan lagi gue buat vlog seputar Arsenal, mungkin lebih ke apalah vlog. Gue nggak tahu nih channel gue dia buat apa, tapi gue nggak akan hapus channel seputar video anak Arsenal ini menjadi bukti kalau gue berproses di channel ini. Tapi nanti gue bahas di next video, sekaligus review musim Arsenal selama setahun on ya. Buat gue keep going, keep dukung Arsenal. Walaupun ada yang bilang Arteta out, ya itu mereka ada dasar, kita perlu respect, kita berdialektika, nggak apa-apa berbeda pendapat. Cuman buat gua Arteta stay yes, cuma sampai 2-3 musim lagi. Kalau nggak ada progres, I think Arteta harus mencari kudu mencari tantangan baru ya, karena mungkin di Arsenal dia mungkin stuck atau apa gitu. Kita bisa cari pelatih yang lebih oke lah untuk meningkatkan level Arsenal. Oke, segitu aja dari gua. See you in the next video. Kalau ditanya pemain mana yang bagus, semua main bagus, kecuali mungkin Ben White, ya mungkin Ben White rata-rata main bagus semua. Oke, itu aja dari gue. See you in the next video.